Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faltifa dengan NIM 2331400111101. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi 7 tentang keamanan aplikasi, yaitu tentang XSS atau Cross-Site Scripting, yaitu Application Exploitation and Attack Mitigation. Jadi apa sih itu XSS atau cross-site scripting? Adalah jenis serangan injeksi kode berbahaya. Biasanya berupa JavaScript yang dimasukkan ke dalam web. Terjadi saat input user tidak disaring dan ditampilkan langsung ke browser. Tujuannya itu mencuri cookie atau session, lalu mengubah tampilan halaman, redirect user ke website berbahaya. Selanjutnya jenis-jenis XXS, yaitu yang pertama ada reflected XXS, yaitu kode disisipkan lewat URL dan dieksekusi ketika user mengklik link. Yang kedua ada stored XXS, yaitu kode disimpan di server, misal form komentar, dan dieksekusi setiap kali halaman dimuat ulang. Terus ada DOM-based XXS, yaitu dieksekusi di sisi browser melalui manipulasi DOM. Selanjutnya adalah implementasinya. Di sini saya sebenarnya akan menjelaskan implementasi yang simple. Kita menggunakan program Python. Ini saya sudah menyiapkan scriptnya. Nah, coba kita masuk saja. Nah, ini kan server sedang berjalan di localhost. Jadi ini tuh merupakan, bisa dibilang, maksud dari ini tuh isi berbahayanya. Nah, kita juga bisa implementasi yang lain. Pokoknya XSS-nya itu di bagian ini ya. Nah, selanjutnya itu di refleksi CSS itu juga ada kode PHP yang seharusnya ini, tapi diserangnya itu jadi kayak gini, jadi kayak XSS berhasil atau script lainnya, tentang alat yang itu serangan. Kan seharusnya ini halo siapa, tapi munculnya malah jadi kayak alert pop up seperti ini, yang URL serangan dari JavaScript ini. Selanjutnya ada stored XSS, yaitu simulasi form komentar. Jadi kode PHP-nya bisa dilihat seperti ini.
yang seharusnya isinya komentar, jadi ditambahin script alert stored xss ini. Selanjutnya ada XXS attack impact, yaitu mengambil cookie login session user, lalu untuk membajak akun pengguna, menyisipkan backdoor kecil, dan mengarahkan pengguna ke situs jahat. Jadi kayak contohnya seperti ini. Saya kita tuh nemu website, tapi website palsu, dan nanti kayak misal kita nemu mencet link ini tapi munculnya malah ke website ini. Biasanya itu termasuk yang XXS attack, dan sebenarnya kita tuh sering mengalami atau menemukan di saat kayak kita mau download aplikasi ilegal, biasanya itu masuknya ke situ jahat. Terus kayak banyak juga terjadi kasus yang kayak dikasih link terus kita tuh ngisi data-data itu, tapi sebenarnya itu akun web yang sebenarnya mau mencuri data kita sendiri. XSS at gateway backdoor, yaitu bisa dicuri sebagai admin. Dengan admin access, penyerang ini bisa upload script, bisa pokoknya bikin website yang itu jadi tidak aman lagi. Akses ke dalam sistem datanya itu mudah banget. Jadi XS ini tuh bisa menjadi jalan penyerang itu menjadi mencuri data dari admin aksesnya itu. Selanjutnya mitigation tekniknya, yaitu menggunakan mitigation teknik itu kayak gimana cara mengatasinya, yaitu gunakan fungsi HTML special charge untuk aspek karakter berbahaya, yaitu dengan kode PHP seperti echo HTML special charge get input. Terus validasi dan sanitize semua input user, gunakan kode security policy atau CSP dari menampilkan input secara langsung di HTML. Jadi pentingnya keamanan aplikasi itu sangat penting buat web aplikasi atau apa. Untuk contoh amannya kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kayak jangan menampilkan input secara langsung di HTML. Terus konklusinya itu SSS. Jadi kesimpulannya, S itu sebenarnya tampak sepele ya, kayak paper alert, tapi dampaknya bisa besar, langsung jadi awal dari serangan dan seperti backdoor dan total ya. Jadi seharusnya ada validasi input dan output di semua fitur web. Sebelum diakhiri, saya ingin mencontohkan apa contoh web yang sudah terkena XSS. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan real world. Nah ini pada contohnya juga banyak kok serangan XSSD yang sudah terjadi di dunia ini. Kayak contohnya pada tahun 2010 maskapai Indonesia mengarahkan penumpang ke halaman yang dirusak.
para peretas dan lapisan mengancam akan menggunakan data kartu kredit. Jadi kayak sebenarnya kayak lebih ke ini ya, kayak ancaman pop art gitu. Terus pada tahun 2007 juga jaringan makan cepat saji BND memiliki kerentan akses pada formulir perdagangan mencatat tuh masang lupa untuk mencuri nomor kartu kredit. Sebenarnya SS ini kayak lebih untuk mencuri data. Intinya sebenarnya SS itu lebih ke alert doang tapi bahaya. Tuh, di sini juga ada contohnya eBay pada akhir 2015 dan awal 2016 sudah mengalami kerentanan akses parah. Sekarang dapat menyebutkan kode berbahaya dan sehingga mengakses akun penjual dengan menjual dengan harga diskon. Jadi seperti yang saya ulangi lagi, sebenarnya XS itu nampak sepele atau cuma URL doang, tapi dampaknya bisa besar. Yang kedua, rekomendasi menjadi awal dari serangan serius di backdoor dan atau data harus ada variasi input dan output di semua fitur web. Baik, mungkin sekian penjelasan dari materi 7 tentang XSS.